Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat ya anak-anak semuanya. Hari ini gimana keadaannya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah hari pertama kita belajar di kelas 6 ya. Kemarin pada saat kelas 5 sudah belajar dengan Bu Yayat. Alhamdulillah di kelas 6 ini juga sama. Kita belajarnya dengan kembali bertemu dengan Bu Yayat. Nanti sekarang Bu Yayat cek dulu satu-satu. Ada Rahma di sini, Aprilio, Alfi, Rizka, Sasha, Alfian, Bagus, Gifari, Bagas, Fahri ya. Ada Fahri di sini. Kemudian selain itu ada Handayani, ada Juan, sama Siti Rahma. Oke, selanjutnya pada pembelajaran hari ini adalah hari pertama kita belajar di semester 1 di kelas 6. Sebelumnya kita akan mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Tadi yang datangnya paling duluan Bu Yayat minta untuk memimpin doa hari ini. Kalau tidak salah yang datang duluan itu adalah Bagus. Bagus, tolong pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, dimulai. Masih Bagus. Nah, selanjutnya anak-anak, kita kenapa Bu Yayat meminta Bagus yang membacakan doa? Karena Bagus adalah anak yang datang duluan pada kegiatan Gemit ini. Jadi sebagai apresiasi kedisiplinannya Bagus, maka Bu Yayat minta besok juga pada kegiatan Gemit selanjutnya yang datang duluan yang akan membacakan doa atau memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, setelah ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Dibuka mikrofonnya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke, sudah terlihat ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Nanti anak-anak ikuti arah dari Bu Yayat serta liriknya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama tidak berjumpa dengan sekarang telah menjadi lautan api lagi kembali. Nah, tepuk tangan buat kita semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini terlihat di layarnya? Terlihat, Ibu. Oke, yang pertama tujuan pembelajarannya, yang pertama menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Iya, terus Aprilio baca. Yang kedua, Aprilio yang kedua baca. Jangan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Oke, stop. Sekarang yang ketiga, mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Dan yang terakhir, melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Jadi ini ada 4 tujuannya. Nah, pembelajaran hari ini tujuannya harus tercapai semua. Berarti kalau sudah tercapai semua, pembelajaran hari ini sudah berhasil. Bu Yayat sudah bisa mengajarkan dengan benar kepada anak-anak sekalian. Kemudian selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Nah, di sini. Mari kita amati, coba anak-anak buka buku paket yang ada di tema 1, halaman 1. Coba, itu ada gambar apa saja ya dalam kegiatan? Ada sapi, kerbau, ayam. Ada ayam. Rahma
ada gambar apa lagi Siti Rahma? Kelinci. Mana suaranya sih? Iya, kelinci, betul. Ada siapa itu yang lagi bermain? Ada yang sedang bermain ya? Kecil, Bu. Ya, anak kecil sedang bermain. Di sini ada makhluk hidup, ada hewan dan juga ada tumbuhan. Nah, sekarang Buya tanya nih, yang Alfi, apa sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Makan. Oh iya, yang jawab Vio tadi untuk makan. Untuk makan itu biasanya setelah kita makan itu nasi saja yang kita makan tiap hari itu berasal dari tumbuhan, bisa sebagai sumber energi kita. Kemudian selain itu juga tumbuhan itu bermanfaat untuk hewan. Betul tidak tumbuhan bermanfaat untuk hewan? Ya, Bu. Nah, enggak. Aprilio apa jawabannya, Vio? Untuk makan mungkin, Untuk berkembang biak juga. makan, betul. Nah, selain itu juga, coba diingat-ingat, waktu kelas 5 kita belajar tentang tumbuhan di bagian pernafasan, organ pernafasan manusia. Itu buat apa sih fungsi dari tumbuhan tersebut? Oksigen. Oksigen itu buat apa? Oksigen digunakan untuk kita bernafas. Coba bayangkan kalau tidak ada tumbuhan berarti tidak ada oksigen. Berarti kita tidak bisa untuk bernafas. Coba kita nikmati sekarang, kita bisa bernafas dengan lega, dengan segar, apalagi tiap pagi itu adalah berkat dari tumbuhan. Jadi keterkaitan antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling membutuhkan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya kita akan baca teks atau laporan bagaimana jagung berkembang biak. Di situ ada di halaman 2. Nah, di sini cara membacanya, Bu Yayat mau membacanya ring. Silahkan dibuka buku halaman 2-nya. Sudah ada di situ tentang bagaimana jagung berkembang biak. Sudah ada? Sudah, Ibu. Sekarang Bu Yayat mau yang baca. Bagas ada nggak, Bagas? Ada, Bu. Oh, Bagas. Ayo, Bagas baca paragraf pertama, Bagas. Mik. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Lanjut, Bagas. Di Indonesia, penduduknya Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kita itu adalah paragraf pertama dibacakan oleh Bagas. Di situ kita juga di kelas 5 sudah pernah belajar tentang ide pokok paragraf. Nah, ide pokok paragraf. Coba, apa itu ide pokoknya paragraf 1, Bagas? Kan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Kemudian di halaman selanjutnya, tepatnya ada di buku paket halaman 4, di situ ada tentang ide pokok paragraf. Nah, kita dari kelas 5 nih sudah belajar tentang ide pokok paragraf. Nah, ide pokok itu, ya ide pokok paragraf dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4, serta paragraf 5. Anak-anak tentukan apa ide pokoknya. Bisa kan menentukan ide pokok? Bisa, Bu. Nah, setelah ditentukan ide pokoknya, masih di halaman itu ya, di halaman 4, di bawahnya nanti buat dari ide pokok tersebut kata-kata menjadi sebuah tulisan dengan kata-kata anak sendiri. Kembangkan ide pokok yang ada menjadi kata-kata atau sebuah tulisan menggunakan kalimat yang anak-anak bisa mengerti ya. Paham ya? Paham? Oke, siap, paham. Tadi kan sudah membahas tentang jagung berkembang biak. Kita sudah bacakan tadi bersama-sama. Di sini di tangan Buyet punya 2 buah bunga. Warnanya cantik, warnanya pink. Ada yang tahu nggak ini bunga apa? Kembang sepatu. Bunga apa? Bunga kembang? Patu. Ada nggak?
Iya betul, bunga kembang sepatu. Ada nggak yang di rumahnya punya bunga kembang sepatu? Ada. Tidak. Tidak ada. Nah, di sini buat kasih contoh ya, satu ya. Ini bunga sepatu ini salah satu kan tadi kita bahas tentang jagung, alat berkembang biak jagung itu juga sama dari bunga. Nah, kita selanjutnya belajar tentang bunga. Bunga sepatu merupakan bunga sempurna. Kenapa dia disebut bunga sempurna? Alfian, mana Alfian? Alfian, kenapa kameranya ditutup, Alfian? Kenapa Alfian? Bu Yat mau tanya Alfian, kenapa bunganya disebut bunga sempurna? Apa tadi Alfian? Karena memiliki apa yang dia miliki? Benang sari dan benang sari dan putik. Nah, benang sari itu adalah alat kelamin jantan, putik adalah alat kelamin betina. Jadi ada dalam satu bunga ini benang sari dan putiknya, sehingga disebut sebagai bunga apa tadi? Bunga sempurna atau bunga lengkap, betul. Selanjutnya ya. Nah, di sini Bu Yayat ada video tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nanti videonya akan Bu Yayat kirim, Bu Yayat share lewat WA karena di sini tidak bisa terbuka ya. Nanti Bu Yayat. Nah, itu apa itu perkembangbiakan generatif? Di sini perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari kepada putik. Oke, selanjutnya ini nanti kita akan berdiskusi, tapi berdiskusinya lewat WA ya. Nanti setelah ini anak-anak amati gambar yang ada di lingkungan sekitar. Coba, sepertinya ada yang suara dia mikrofonnya bisa dimatiin sayang. Ya, sepertinya ada yang berbunyi di situ. Kipas ya. Nah, di sini kita akan berdiskusi setelah kegiatan gemit ini, anak-anak cari satu tumbuhan yang lagi berbunga. Kalau Bu Yat kan tadi punya bunga kembang sepatu nih. Nanti anak-anak cari yang ada di halaman sekitar. Setelah itu gambarkan bagian-bagian bunga yang ada di sini dan bagaimana cara penyerbukannya. Ya, selanjutnya di rumah kita akan praktik menanam biji tumbuhan. Boleh di rumah anak-anak mau biji apa aja. Yang ada di rumah biasanya pohon apa sih yang ada di rumah anak-anak punyanya? Biji-bijian. Tidak punya biji cabai. Cabai. Biasanya mama di rumah punya biji cabai ada di kulkas. Jadi anak-anak amati ya, dibuat laporan perkembangbiakan generatif melalui tabel dikumpulkan seminggu kemudian. Nah, setelah pembelajaran ini ya, ada beberapa tugas yang anak-anak harus kerjakan. Yang pertama yang ada di halaman 4, nanti Bu Yayat lewat WA Bu Yayat bagikan di Google Form-nya ya. Kemudian ada tes evaluasi juga. Kemudian ada soal melalui WhatsApp juga yang ada di yang tadi diskusi halaman 6 yang aja coba yang kita pelajari hari ini. Pertama ide pokok yang tadi tentang tanaman jagung, kemudian ada bagian-bagian bunga, kemudian ada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ini yang kita ingat selalu anak-anak bahwa virus corona masih ada di sekitar kita. Yang pertama apa yang harus kita lakukan nih? Apa yang pertama harus kita jauhi kerumunan, mencuci tangan, terus apa lagi? Memakai masker. Ingat kalau keluar rumah harus pakai maskernya, jangan sampai dibuka. Membatasi mobilitas, menjaga jarak, tidak boleh dekat-dekat sama temannya. Dulu zamannya belum ada corona sama temannya dekat-dekat, sekarang nggak boleh ya. Menjaga jarak, betul. Selain menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Kalau ada yang rame-rame, berdoa dulu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Bu Yayat minta tolong Alfian pimpin doa teman-temannya. Kalau misalkan ada kesulitan atau apa, hubungi Bu Yayat, bisa lewat WA, bisanya Bu Yayat akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita foto.